Maka kalau kau pengen dijauhkan dari binatang buas, setiap langkah ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, ana baitu soal. Aku adalah tempat di mana kau akan ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir. Maka dikala kau ingin menjawab pertanyaannya bisa, maka afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Selalu mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu ilmunya Jamal. Ya, ini kan kami kita yang kesehatan. Ya. Dan nolong. Nolong. Suami kita, Ya. menolong anak kita, bapak kita yang sudah nggak ada. Ya. Orang mati, yang mati itu hanyalah jasadnya, Pak. Rohnya tidak akan mati. Bahkan setiap hari mereka pandangan matanya orang yang sudah meninggal dunia itu 70 kali tajamnya mata kita. Jadi mereka bisa melihat kita 70 kali pandangan tajamnya. Maka menurut Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy di dalam tafsir Al-Misbah itu disebutkan kalau mau mendoakan orang tua dengan tawasul. Pertama, mendoakan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin, tawasul kepada Muhammad, mendoakan kanjeng Nabi dulu. Terus ada pertanyaan tuh, kanjeng Nabi sebelum menuju surga kok gitu. Mesti itu ya. Gini, jangan sampai salah. Wasilah itu adalah jalurnya. Neng di tepungan gua akal orang tekan itu terus dengan Nabi. Jalurnya ke sana itu adalah lewat Rasul. Bahkan yang mengantarkan kita itu masuk ke dalam surga adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau mendoakan tawasul dulu pada Nabi, kemudian baru khususon ila ruhi. Kalau tadi Pak Sultan ya benar, khusus ila ruhi. Saya khususkan kepada almarhum Bapak Haji Hadi Siswoyo Al-Fatihah. Ini doainnya apa langsung? Pak Siswoyo, ini doa dari istrimu, ini doa dari anakmu, ini doa dari kerabatmu, langsung diterima. Beda kalau kita doakan saudara kita yang sudah muslim, itu laksana pembagian sembako di lapangan, nah itu apa ora? Ini budi dewi apa itu? Maka yang terbaik itu kalau kita mendoakan pakai tawasul, khususan ila ruhi, bukan jasad. Saya khususkan kepada rohnya almarhum Al-Fatihah. Ini kan sampai ke hadapan beliau. Ini sudah dipastikan begitu. Tapi naik menurut Bu Megawati keliru. Koyo kiai juru ramal kok tahu nglakoni wae salah. Kita masalah itu loh, kita belum tahu, tapi kan adalah iman. Dan itu dalam Quran sudah jelaskan dan Rasulullah selalu mengatakan. Ya, itu dengan apa? Kalau kita menolong orang yang sudah meninggal dunia itu dengan doa tadi, tapi ditawasul langsung. Ini akan saya katakan beliau. Sebaik-baik doa adalah dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka tadi kan ada subhanallah, ada hasbunallah, ada la ilaha illallah. Maka afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha dzikir dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ada pertanyaan apa lagi ngomong? Kalau yang itu Pak Ustaz yang beneran dilarang ini keluar. Syekh Abdul Qadir Jailani kayak gitu setelah ila ruhi. Iya, setelah Rasulullah kan Satu pertanyaan. urut-urutannya. Pertama Nabi Muhammad. Kenapa kok Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau itu adalah rajanya para wali yang makamnya di Baghdad, di Irak. Rajanya para wali. Jadi kalau para wali itu yang pangapunten itu sudah dapat karomah dari Allah. Omongan ini manjur gitu loh. Karena mereka sudah mikir dunia nggak dipikir. Mikirnya ini manusia dengan Allah. Jadi tidak heran kalau ada orang Mbak Banten ini. Itu saya percaya ya. Beliau itu sholat di situ. Tapi beliau sedang ziarah di Irak sana. Sampai orang sana ngerti kok bisa nih. Ya karena itu ada karomahnya. Jadi itu nggak bisa ditiru, nggak bisa. Jadi manusia itu kalau nabi itu wahyu, mukjizat, okay? Kalau para wali itu karomah. Kalau karomah itu kemuliaan Allah yang diberikan kepada seseorang.
Pada wali. Nah, kalau menungsa kayak kita itu ma'unah. Ma'unah itu pertolongan Allah yang tanpa diminta. Contoh, panjenengan itu contoh nih. Mau ini contohnya ada ya. Ma'unah, saya masih ingat Pak A.R. Fakhrudin, panggil Ketua Muhammadiyah. Itu dengan putranya Pak Sopo Dokter Sopo itu. Yuk, ning Jombang silaturahim ning kiai. Jadi Pak A.R. Fakhrudin senajan Muhammadiyah itu senang silaturahim tempat kiai-kiai. Saya ngakon itu. Saya paham betul karena saya waktu sering ngaji bareng dengan beliau. Nah, pada waktu mau ke Jombang itu sampai di Klaten itu beliau bilang, yuk sarapan dulu aja. Wah, makanya ketinggalan bis tuh, sarapan di warung itu. Setelah anu kan bisnya pergi loh Pak, gara-gara sarapan bisnya melayu loh, kalau itu piye. Tapi apa yang di Ngawi, di situ kecelakaan semuanya meninggal. Ini nyata gitu, itulah nama amunah pertolongan Allah. Luar biasa. Jadi yang tanpa diminta tapi sudah ada dapat firasat. Kalau yang terbaik ini mohon maaf ya, meninggal itu almarhum Pak Sis itu terbaik. Karena apa? Mohon maaf ya. Beliau baru pulang haji ya. Iya. Baik atau ijazah haji itu, sertifikat haji itu tidak tertulis. Tapi dikala tanggal 9 Dzulhijjah, karena sering khotbah, saya sering khotbah wukuf di Mekah dan di Arafah saya hafal. Dikala orang wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kita sedang puasa Arafah kan, sedang berkumpul di padang Arafah itu, tepat jam 12 Allah turun. Dalam hadis qudsi dengan berjuta-juta malaikat turun semua. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, saksikanlah demi kemuliaan, kata Allah ini, yang boleh sombong kan hanya Allah kan? Demi kemuliaanku, demi keagunganku, dan demi kesucianku, orang-orang yang berkumpul di padang Arafah, satu, aku terima seluruh amal ibadah. Yang kedua, aku ampuni seluruh dosa-dosanya. Dan aku jamin beliau adalah ahli surga. Jadi orang pada mau berangkat haji itu ngeresi dosa. Itu bayatnya itu pada saat di padang Arafah, aku ampuni dosa-dosa. Lah pulang kan belum sempat berbuat dosa, kira-kira. Jadi belum sempat berbuat dosa, meninggal itu yang terbaik. Maka banyak orang yang pulang haji terus meninggal itu jaminan surga. Tapi ini kayak aku baru haji terus aku sembuh. Lah ya alhamdulillah. Saya waktu nilai ya saya kan lama saya udah bilang hasbunallah wa ni'mal wakil sudah. Saya bilang pesan jenengan tuh ya. Putrane. Bukan putrani. Bukan. Nah, saya bilang kan Mbak putrane yang di Jakarta dulu pulang aja. Karena pulang Senin gitu, itu udah pulang loh. Nah ya, udah. Karena saya udah ngerti gitu. Bukan tanda-tanda orang mau meninggal itu jelas. Dikala mulutnya sudah terbuka, itu sudah. Karena roh akan diambil, dicabut dari kaki. Jadi ada dua malaikat yang ada di jempol kanan kiri. Jempol kanan itu namanya malaikat rahmat, jempol kiri namanya malaikat azab. Maka malaikat rahmat panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai roh yang tenang, keluarlah kau. Jadi dari atas sampai ke mulut dibawa oleh malaikat rahmat, diserahkan kepada Allah. Tapi kalau yang satu malaikat adab, boleh getak-getak tenang nanti ini orang itu ya mak. Sakit banget. Tapi katanya Nabi Muhammad bilang, udahlah sakitnya aku aja. Iya, jadi memang pada itu berbicara dengan malaikat Israel. Kok dicabut nyawanya sakit ya? Wah, saya udah pakai kan dalam surat kan ada dua cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai rambut,
dicabut dari tepung, itu mati bagi yang takut. Itu aja Nabi merasakan sakit. Terus sampai di lutut, berhenti dulu lah. Dan apa yang sakit dulu? Niki menanggung metode yang paling canggih. Dan nek kowe njupuk nyabuti wong kafir piye? Oh, angger saken rokok tak uyak-uyak ngono. Israel kan bilang gitu. Sudah sampai di tenggorokan berhenti dulu. Terus bilang, ya Allah, beginilah sakaratul maut, sakitnya dahsyat. Izinkan saya mohon kepadamu, sakitnya umatku biar aku yang nanggung. Jadi tanggung jawabnya Rasul kepada umatnya begitu. Biar sakit umatku dikala sakaratul biar aku yang nanggung. Tapi Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza ja'ajaluha wallahu khabirun ta'malun. Enggak bisa. Semua pasti akan mengalami. Jadi sakit. Tapi nggak usah dipikir sakitnya kayak apa, nggak usah mikir. Sakitnya di sini. Dan kalau sudah kata Allah ini saya kan selalu ngomong kata Allah. Likulli umatin ajalun, setiap umat pasti mati. Faidza ja'ajaluhum, apabila ajal telah datang, la yastakhiruna sa'atan wa sa'atin, tidak akan bisa diundur, tidak akan bisa diajukan walaupun sesaat. Kemudian sini pengen saya ketuturi manjana wajah nggak akan bisa. Cuma ada berkahnya. Saya waktu itu di telepon itu enggak kan kata Bu Neti sudah apa itu kritis video, terus saya yasin juga bareng-bareng yasin kita niatkan. Di sana saya belum tegel yasin ini surat Ar-Rahman. Ya benar, saya di apa di waktu wes yang iya. Saya nunggu agak lama itu. Saya mah langsung yasin itu Pak Ustaz. Apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Jadi orang yang membaca yasin itu jangan sampai salah pemahaman. Kalau bahasa roh gagal pahamnya. Jangan sampai gagal paham. Jadi dikala orang mau sakaratul maut, dikala nyawa akan dicabut, itu yang datang itu berjuta-juta iblis. Ya Allah. Banyak sekali. Dia mohon maaf ya, saya itu sampai dengan Mbak Kiai Abdul Aziz itu sampai detail sekali. Setan akan menyamar ya, akan menyamar menjadi ibunya atau istrinya yang sudah meninggal sekian tahun yang lalu. Dia akan datang, setan kan seperti menyamar jadi apa bisa. Wahai saudara. Makanya Pak panggil orang yang udah meninggal ya. Tampak itu. Saya pernah menyaksikan sendiri orang mau meninggal itu. Saya menunggu itu. Wah, aduh bapak udah datang itu, bapak udah datang itu. Ini benar Nudi, itu bapak udah datang itu. Wah si bapak udah datang itu. Itu nggak keliru, itu setan yang datang. Betul ya. Setan ini benar-benar loh. Jadi mohon kalau nggak yakin kalau orang meninggal tunggu nona. Itu pasti udah rumus itu. Aslinya begitu. Dia akan datang dengan membawa apa? Membawa air dari gelas yang bagus sekali. Pak, jangan percaya dengan ustaz, dengan kiai nakusi. Karena apa? Dikubur itu enak sekali. Saya udah sekian lalu. Kamu kan sudah mati itu berapa tahun yang lalu? Iya, tapi enak sekali dikubur. Yang penting, biarkan orang sakaratul maut udah ada apa namanya itu ngelak sekali, haus sekali. Ini aku bawakan air dari surga ini. Tapi ada syaratnya. Baca la ilah Muhammad laknatullah. Sekarang jenengan pikir, kalau orang yang tidak pernah belajar agama, orang yang tidak pernah baca la ilaha illallah Muhammad itu kira-kira gimana? Udah baca ngikutin. Mesti manut tuh ya. La ilah, tidak ada Tuhan. Muhammad laknatullah, langsung diminum. Setan ketahu, alhamdulillah hebat ya dari kawan dua. Kafar omong-omong lima tadi kafir. Karena mengatakan la ilah, tidak ada Tuhan, Muhammad laknatullah. Muhammad laknatullah. Itu paling berat. Maka tugasnya saya menyesatkan manusia. Yang kedua menghalangi orang untuk berbuat baik. Itu tugasnya setan jelas. Menyuruh atau menghalangi orang untuk berbuat baik dan menyesatkan manusia. Itu tugasnya begitu.
Apalagi? Pak, kalau kita membaca zikir setiap hari, Ya. itu untuk langsung untuk 3 orang sih, Bapak, Ibu, suami, boleh? Boleh. Khususan Daruki almarhum Mbak Pawiro, almarhumah 10 orang boleh nggak? Ibu Siti. Itu pakai binti, bener bagus lah. Boleh pakai binti, boleh nggak apa-apa. Kenapa kok pakai binti? Kan ada orang yang sama. Ya namanya Fatimah binti Muhammad. Itu terbaik mereka pakai binti. Kalau hafal, kalau tidak hafal ya nggak apa-apa, namanya aja nggak apa-apa. Tapi dikhususkan khususan ila ruhi almarhum Mbah Pawiro Al-Fatihah. Terus di barokati surat Yasin, semoga dengan surat Yasin ini beliau diampuni dosanya, diterima amalnya. Jadi boleh maaf tadi. Yasin, saya sudah berdoa dulu baru Yasin. Iya boleh, nggak apa-apa. Karena pembahasan surat Yasin yang membaca mendapatkan pahala, yang didoakan dengan surat Yasin diampuni dosanya. Ustaz, Nggih. kalau baca Quran pakai HP gimana? Boleh. Istimewanya kalau dengan mushaf Al-Quran, la yamassuhu ilal mutatahhir. Jangan kau sentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Jadi kalau mushaf Al-Quran itu adalah Quran yang tulisannya Arab semua. Itu namanya mushaf Al-Quran. Tapi kalau yang ada terjemahannya itu namanya bukan Quran. Jadi boleh nggak suci? Boleh. Tapi ganjarannya gitu. Afdolnya mau baca Quran tetap harus. Apalagi kalau pakai handphone boleh nggak itu. Tapi ganjarannya gitu. Itu nek mesek mungkin 10, kalau nggak pakai itu ya 5 gitu. Tetap beda. Afdolnya harus tetap suci gitu. Banyak air. Ya. Jadi harus diambil suci ya. Ganjarannya. Nggak apa-apa, tanya nggak apa-apa. Kalau mau membacakan Al-Fatihah untuk banyak orang nih, bukan satu-satu, sebutkan satu, terus Al-Fatihah, satu lagi nggak langsung aja. Itu lebih afdol. Jadi satu Fatihah untuk satu orang. Mana khususnya daruhi almarhumah Fatimah Al-Fatihah, rampung. Khusus daruhi almarhum Pawiro Al-Fatihah. Khususnya daruhi itu lebih bagus. Ibarat kata nggak dibagi-bagi ya. Apanya? Ibarat kata nggak dibagi-bagi. Nggak dibagi-bagi, jadi utuh gitu loh. Iya. Saya nggak sampai namanya cuma Bapak Ibu, Bapak Ibuku, Bapak. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Karena Dan ini kan mumpung doa, mencari utamanya Bu. Afdol kan utama. Cari nilai 10 gitu loh. ya nek untuk umumnya. Sebutkan namanya. Ya kita kan kadang umum. Khususan Abi kan bapakku almarhum Sopo Al-Fatihah. Terus Umi itu ibuku almarhumah Al-Fatihah. Kalau bisa satu orang satu Fatihah. Ya kalau yang khusus Pak, yang Ya. kalau yang teman-teman kan biasanya ya. Iya, Allahumma fir muslimin wal mu'min. Jadi doa itu kan ya Allah ampunlah dosa orang mukmin laki berban, muslim laki yang masih hidup, yang mati, yang dengar maupun yang tidak dengar kan itu. Yang untuk umumnya. Ya, Kalau umumnya. khusus memang kita kan punya orang-orang khusus ya. Pak. Iya. Punya orang khusus bapaknya, Iya, istrinya. iya. Ya pacarnya, teman-teman dekatnya. Iya. Bapak Ibu nama. Ya sekarang setelah tahu paling enak mau kan ada sekali saya datang tadi itu saya nggak diundang betul, tapi lihat handphone kok hari ini yasinan ya aku udah mau tiduran semata mangkat aja wis baju mangkat. Kalau malam tuh jarang-jarang keluar, biasanya udah lirik kantor di dalam itu. Aku sudah kepengenan supaya digerakkan hatinya. Benar ketemu itu dari kita dari sepuh. Karena pas umroh Pak di sini lewat. Umroh kan bareng saya juga, gitu. Hajinya juga ikut saya. Gitu. Kemarin udah ya. Iya. Oh, Raudo. Saya kan mohon maaf ketuanya Raudo DI saya. Elek-elek ketua haji. Yang Furoda ya Pak. Iya. Jadi kalau mau pengen haji ya aku tak mangkat ya umumku Pak. Besok itu Pak Ustaz. Enggak ya. Kalau yang ini mohon maaf, kalau yang reguler udah capek. Oh iya. Saya udah 8 kali reguler. Oh. Yang Furoda yang bagus. Apanya? Yang Furoda yang bagus ya. Furoda. Iya. Furoda itu sekarang bayarnya visa tok 165 juta.
Itu nunggunya berapa hari? Langsung bisa. Langsung ya. Siapkan uang 300 Jadi juta. 300 udah langsung Pak. Udah. Kasihkan saya sini. Oke. Tanggung jawab tenang orang bayar betul 300 juta aja. Nggak usah banyak-banyak. Tapi enggak. Kalau punya oman tanya saya. Ya saya kan sering haji kan itu. Orang udah pada berangkat semua terus gitu buat berangkat. Palingnya 20 orang berangkat tuh Jogja, Jakarta langsung Riyadh. Dari Riyadh langsung kita ke Madinah. Saya kalau membawa ya rata-rata 20 orang. Tapi itu bayarnya 300. Kurang nggak boleh suruh Tapi kali. ya kalau punya oman ya baik apa? Saya kalau senangnya Haji Plus itu hotelnya boleh dewe di Zam-Zam kan biasanya. Hotelnya di Zam-Zam. Terus di sama di Wukuf tendanya sendiri, kasurnya sendiri-sendiri, kamar mandi sampingnya, makannya catering sendiri gitu. Fasilitasnya oke. Fasilitasnya enak. Berarti di sana udah ada jaringannya ya. Sudah. Ya ada harga, ada rupa ya. Mau berangkat umroh enggak, saya besok tanggal 18 berangkat. Umroh berapa sekarang? 35. Tapi nanti pakai kereta. Di sana itu Mekah, Medina pakai kereta. Tapi Medina Jeddah enggak, karena saya Berapa mau hari di sana? kalau mau ngebut Berapa hari? 9. ya 11, 12, 11 hari dengan perjalanan. Di sana itu kita Mekah itu 4 hari, Medina itu Mekah 5 hari, Medina 4 hari. Perjalanan kan 2 hari. Enggak ke Turki apa kemana? Enggak, kalau Turki tambahannya paling 8 juta sendiri. Piknik Ini. ke Gaza. Kalau saya itu biasanya pesawatnya Jogja, Jakarta, Qatar, Qatar ya. pakai Qatar. Soalnya Pak Qatar enak banget. Makannya enak, pesawatnya besar, tapi cuma transit 2 jam. Transit dari pesawat langsung ke Jeddah. Di mana transitnya? Qatar, Doha. Oh di Qatar. Qatar, Jogja, Jakarta, Qatar. Pesawatnya enak banget itu, paling enak. Umroh plus Gaza itu nggak ada. Apa? Umroh plus Gaza. Setelahnya wo. Jangan. Kalau ini ya ada. Apanya? Itu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ada, tapi mohon maaf ya, jadi di Masjidil Aqsa itu pilih-pilih, nasib-nasiban. Iya. Ini nyata, kemarin itu yang U17 sepak bola itu 17 itu Iya. mau masuk Masjidil Aqsa nggak boleh. Sebabnya Israel lalu pertandingan. Iya benar-benar itu bukan ngomong kosong, bukan hoax loh itu. Karena itu ya. Pulang itu nggak bisa betul. Kan ada U17 sama Israel baru pulang. Semua dilihat ya. Tapi di belakangnya itu adalah Bu Uwin itu yang punya makanan Jepang. Itu loh, suruh pulang kan. Saya alhamdulillah 7 orang langsung bisa masuk. Sesuai amal perbuatan lah. Iya betul. Masuk apa Masjidil Aqsa sekarang pilih-pilih. Apanya? Lah ya sekarang udah agak sulit kan dari Jeddah ke ke Yordan ya. Enggak ke Yordan. Enggak pakai umroh. Oh ya. Tapi kan turun Jordania. Enggak ada pesawat di Israel, enggak ada. Turun Jordania, dari Yordan ke sana naik bis. Betul kan, naik bis nanti apa perbatasan. Nah di situ ganti bis. Itu jelas mesti kayak gitu, enggak ada Yordan langsung ke Masjidil Aqsa, enggak ada. Lah iya kan memang baik. Aku yang ngomong. Jadi dari Yordan naik bis 2 jam. Sampai di perbatasan, keluar. Di sana sudah ada bis yang nunggu. Bis Israel khusus. Bis sana ganti naik di sana gitu. pengen ke sana tua. Kalau sekarang ini masalahnya ya belum manusia, belum aman lah tetap. Bomenya. Wong itu kemarin kata Pak Dr. Ferdian itu ada yang puluh dekat masjid juga. Jadi ya apa ya, ya sama perbuatan. Tahun berapa itu ke? Oh belum lama Pak, menjelang ya, pas mau ya, mau COVID ya. Saya juga 19 saya kesana juga. Saya kadang-kadang setahun juga kan. Tapi nggak pernah bayar pun. Jalur khusus deh. Karena yang bayar ya bukan lah ya. Dibayar. 20 kan free 1, 20 free 1 gitu. Biasanya ya 20 lah.
Biasanya rombongan Bu. Anu memperasam. Mana ini?